Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat perjalanan Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub serta kontribusinya dalam bidang hadis di Indonesia. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub merupakan sosok pribadi intelektual Muslim. Ia dikenal sebagai pakar ilmu hadis, juga sebagai profesor pertama dalam bidang hadis di Indonesia. Beliau lahir di Batang, Jawa Tengah pada tahun 1952 dan wafat pada 20 April 2016 di Rumah Sakit Hermina Ciputat, Tangerang Selatan. Kebanyakan masa kecil beliau dihabiskan untuk belajar agama dengan sang kakek dan ayahnya yang kebetulan adalah seorang kiai. Pada usia 7 tahun, beliau disekolahkan oleh kedua orang tuanya di sekolah rakyat pada tahun 1961 hingga 1966. Pada tahun itu juga beliau mulai mondok untuk menerima pelajaran di Pondok Seblak Jombang sampai tingkat sanawiyah hingga tahun 1969. Kemudian ia nyantri lagi di pesantren Tebu Ireng Jombang. Di pesantren ini ia menekuni kitab-kitab kuning di bawah asuhan para kiai sepuh, antara lain almarhum Kiai Haji Idris Kamali, almarhum Kiai Haji Adnan Ali, almarhum Kiai Haji Sobari, dan al-Musnid Kiai Haji Syansuri Badawi. Pada tahun itu pula, ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, hingga tahun 1980. Dan masih di tempat yang sama, ia melanjutkan di Universitas King Saud, Departemen Studi Islam jurusan Tafsir dan Hadis, sampai tamat dengan ijazah master pada tahun 1985. Dalam menjalani bidang tafsir hadis inilah beliau bertemu dengan guru besar hadis dan ilmu hadis di Universitas King Saud, Muhammad Mustafa Al-Ajami. Di sini beliau belajar banyak dari dosennya itu dan menjalin hubungan yang begitu akrab sehingga beliau diizinkan untuk menerjemahkan buku Al-Azami yang berjudul Sejarah Teks Al-Quran. Aktivitas Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustofa Yaqub dalam dakwah Islam di Indonesia dimulai semenjak beliau pulang dari negeri Timur Tengah pada tahun 1985. Beliau berdakwah di berbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah, maupun kalangan bawah. Dakwah Islam yang beliau lakukan tidak hanya di wilayah perkotaan, bahkan sampai masuk ke wilayah pelosok desa di Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, kegiatan dakwah Islam yang beliau lakukan juga sampai ke luar negeri. Selain itu, beliau juga mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Institut Studi Ilmu Al-Quran, Pengajian Tinggi Islam Masjid Istiqlal, Pendidikan Kader Ulama MUI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hamidiyah, dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1989, ia juga bersama keluarganya mendirikan pesantren Darussalam di desa kelahirannya, Kemiri. Selanjutnya, yaitu kontribusi hadis Kiai Ali Mustofa Yaqub di Indonesia. Kontribusi nyatanya yaitu Darus Sunnah sebagai institusi kajian hadis terhadap perkembangan hadis di Indonesia tidak perlu diragukan. Selain berkontribusi besar dalam menghidupkan kajian hadis di lembaga pendidikan pesantren, Ali Mustofa juga berkontribusi besar terhadap perkembangan sumber kajian dan literatur hadis. Melalui karya-karyanya, studi dan pemikiran hadis di Indonesia bergerak dinamis menuju ke arah yang positif. Ali Mustofa Yaqub berkontribusi besar terhadap perkembangan studi hadis di Indonesia sedikitnya dalam 3 cabang keilmuan hadis, yaitu Takhrij al-Hadis, Naqd al-Hadis, dan Fiqih al-Hadis. Selain itu juga ada 3 jasa besar Ali Mustofa Yaqub lainnya terhadap perkembangan studi hadis di Indonesia. Pertama, kritikan tajamnya terhadap orientalis barat tentang studi hadis membuat namanya begitu disegani dan diakui sebagai sosok muhaddis yang kritis dan handal. Tercatat, Ali Mustofa dalam bukunya yang berjudul Kritik Hadis membredel habis 2 tokoh utama orientalis Joseph Sachs dan Goldziher dengan peluru pemikiran Muhammad Mustafa Ajami. Kelak, Ali Mustofa lah yang menghidupkan pemikiran sang guru di Indonesia.
Lebih dari itu, berkat jasa kritik hadis pun semakin populer dan banyak dilirik kaum akademisi. Kedua, pada sosok Ali Mustafa inilah nama dan pemikiran hadis Muhammad Mustafa Ajami mulai dikenal luas di Indonesia pada tahun 1994. Ketika buku Muhammad Mustafa Ajami yang berjudul Dirasat fi al-Hadis an-Nabawi wa Tarikh Tadwini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya. Ketiga, beliau juga menghilangkan dikotomisasi ahli hadis dan ahli fikih. Menurutnya, dikotomisasi ini adalah hal yang keliru. Abu Hanifah yang dikenal sebagai tokoh Madrasah Al-Roy juga seorang ahli hadis. Begitu juga 3 imam mazhab lainnya adalah pakar hadis dan fikih sekaligus. Kiai Ali Mustafa Yakub juga dikenang memiliki pandangan Islam yang moderat dan tegas. Ia responsif terhadap isu-isu terkini yang berada di sekitarnya, baik masalah kebangsaan maupun ibadah umat Islam. Sekian penjelasan singkat perjalanan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub serta kontribusinya di bidang hadis di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.